Keesokan harinya, Richard dan kakak Betsy langsung membawa Betsy pergi dari rumah dengan menggunakan kereta kuda. Dan ketika Betsy dalam perjalanan keluar dari desa itu, di rumah keluarga Bell, sosok itu ternyata mencari keberadaan Betsy yang hari itu tidak bisa ia temukan di kamarnya dan bahkan di seluruh rumah. Sosok itu pun kemudian menjadi sangat marah dan langsung mencari Betsy serta berusaha untuk menghentikan kereta kudanya. Setelah berhasil menghentikan perjalanan mereka, tiba-tiba muncul angin yang sangat kencang di tempat mereka berdiri sekarang. Richard yang mengkhawatirkan keselamatan Betsy, langsung mengeluarkan Betsy dari kereta kuda dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di sana, Richard melihat John Bell Jr. sedang berusaha untuk mengamankan salah satu kuda yang tadi lepas dari kereta kuda mereka. Akan tetapi ketika kakak Betsy sedang mencoba menenangkan kudanya, serigala hitam itu seketika muncul dan menyerangnya. John Bell Jr. lalu meminta Richard untuk segera membawa pergi Betsy, sementara dia berusaha untuk menahan serigala itu supaya tidak mengejar Richard dan Betsy. Namun serigala itu ternyata memang mengincar Betsy dan Richard dari sejak awal. Serigala itu terus mengejar kuda mereka, tapi dia lalu menghilang dan tiba-tiba muncul dari arah depan mereka, dan kemudian menyerang Richard serta Betsy hingga mereka berdua pun terjatuh dari kuda. Betsy yang kemudian terbangun di rumahnya, ditenangkan oleh Lucy sambil berusaha membuatnya tidur kembali setelah apa yang tadi ia alami. Richard dan John pun akhirnya menyadari bahwa keluarga Bell tidak akan pernah bisa lepas dari sosok ini karena dia selalu ada dan bisa mendatangi mereka kemanapun Betsy pergi. Lucy yang bisa melihat Richard yang begitu sayang dan peduli pada Betsy, menanyakan apakah Richard mencintai Betsy. Richard tidak menjawab langsung secara lugas, akan tetapi dia juga tidak menampik perasaannya pada Betsy. Richard ragu karena dia sadar bahwa dirinya 20 tahun lebih tua dari Betsy. Tapi kemudian Lucy menjelaskan bahwa dia juga memiliki perbedaan usia yang terpaut jauh dengan suaminya John. Malam itu Lucy lalu meminta Richard untuk menikahi Betsy agar Lucy bisa tenang mengetahui bahwa anaknya akan selalu dilindungi oleh Richard setiap saat. Namun Richard menolak permintaan Lucy dengan sopan karena ia tidak bisa menikahi Betsy jika hanya untuk menjadi pelindung dan penjaganya saja. Kalaupun satu saat Richard benar-benar menikahi Betsy, hal itu harus didasarkan pada Betsy yang memang mencintai Richard apa adanya dan bukan karena keadaan yang seperti ini. Sejak hari penyerangan kereta kuda itu, gangguan pada Betsy sedikit demi sedikit mulai berkurang, namun justru beralih pada John, ayah Betsy. Tapi sesekali ketika Betsy ada dalam pengaruh sosok itu, tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan untuk mendekati Betsy. Tapi John tetap berusaha melawannya karena ingin tetap mendekati Betsy. Hingga akhirnya, dialah yang disiksa dan dibuat menderita oleh sosok itu. Satu hari ketika Lucy sedang duduk melamun di teras rumahnya, sosok itu tiba-tiba mendatangi Lucy dan duduk di sebelahnya. Sambil mengatakan bahwa Lucy mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Dan seketika, badan Lucy menjadi kaku dan Lucy dipaksa mengingat oleh sosok itu. Dia ingin Lucy ingat bahwa pernah di satu malam ketika Lucy memeriksa Betsy di kamarnya, Lucy melihat ada seseorang yang menyentuh dan mencium Betsy di tempat tidurnya. Tapi tampaknya, sejak hari kejadian itu, Lucy berusaha untuk menghapus apa yang ia lihat itu dari ingatannya sendiri sampai hari ini. Sementara John yang sudah tidak sanggup menghadapi semuanya, mendatangi rumah Kate Bates dan meminta Kate untuk membunuh dirinya menggunakan pistol yang ia bawa. Namun Kate yang sudah menodongkan senjata di kepala John, tidak menembaknya dan mengatakan bahwa sejak awal dia tidak pernah mengutuk John dan keluarganya, apalagi Betsy. Tapi John lah yang memberi kutukan pada keluarganya sendiri. Karena merasa tersesat, lemah, dan tidak mampu menghadapi teror yang berkepanjangan ini, John pun akhirnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri di tengah hutan. Akan tetapi ketika John mau menembak kepalanya, 2 kali pistol itu tidak menembakkan peluru layaknya seperti sebuah senjata kosong. John yang sudah sangat putus asa, kemudian jatuh di tanah sambil menangis. Sementara di rumah ketika Betsy sedang berada di kamar sambil menyisir rambutnya, dengan bantuan sosok misterius itu, Betsy tiba-tiba mendapatkan penerawangan tentang kejadian di salah satu malam ketika Betsy sedang tidur. Di malam kejadian itu, Betsy yang sedang tertidur di kamarnya didatangi oleh seseorang. Orang itu lalu menyelimuti Betsy supaya dia tidak kedinginan. Akan tetapi ketika dia mau keluar dari kamar, tiba-tiba dia berhenti di depan pintu dan memutuskan untuk masuk kembali dan membuka seluruh selimut Betsy. Betsy yang terkejut langsung berteriak dan berontak karena ada seseorang yang tiba-tiba saja ada di sebelah tempat tidurnya sambil memegangi badannya. Betsy lalu ingin berlari keluar, tapi ditarik paksa oleh orang itu dan kemudian ditampar berkali-kali supaya dia berhenti berteriak. Betsy yang ingin terus melarikan diri keluar dari kamar, seketika ditarik dan dilempar lagi ke tempat tidurnya. Betsy sangat ketakutan, hingga akhirnya ia hanya bisa menangis. Dan orang itu ternyata adalah John, ayah Betsy sendiri. John lalu memegangi kedua tangan Betsy di tempat tidur, sambil membuka lebar kedua kaki Betsy. Di malam itu, John memperkosa anak perempuannya.
Dan pakaian Betsy yang berdarah oleh John dimasukkan ke dalam sebuah kantung bersama dengan bantal yang hancur ketika tadi Betsy memberontak. Tapi setelah ayahnya keluar dari kamar, dari tubuh Betsy kemudian keluar satu sosok yang menyerupai Betsy. Sosok itu adalah manifestasi non-fisik dari diri Betsy sendiri yang sangat terguncang dengan apa yang ia alami. Dan sejak saat itu, sosok itu pun selalu mengikuti Betsy kemanapun dia pergi. Dan karena fisik dan kejiwaan Betsy sudah hancur, Betsy mudah dipengaruhi oleh sosok itu untuk balas dendam atas perbuatan ayahnya pada Betsy. Setiap malam ketika John sedang tidur, Betsy yang dalam pengaruh sosok yang mendampinginya diam-diam memasukkan sebuah cairan ke dalam mulut ayahnya. Dan itulah yang membuat kondisi tubuh John semakin memburuk dari waktu ke waktu. Dan Lucy yang ternyata juga ada di ruangan itu bersama mereka berdua, hanya duduk melihat dari sudut ruangan tanpa melakukan apa-apa. Setelah beberapa lama, John akhirnya meninggal dan Betsy pun terlihat sedang berada di depan makam ayahnya yang dikuburkan tidak jauh dari rumah mereka. Dan di tempat itu juga, Betsy melihat sosok anak perempuan kecil itu lagi, namun dengan raut wajah tersenyum dan ekspresi yang jauh lebih damai. Dan sejak saat itu, gangguan-gangguan itu pun tidak pernah lagi datang kepada Betsy dan keluarganya. Kembali ke masa yang sekarang, Elizabeth yang akhirnya selesai membaca semua surat yang ternyata ditulis oleh Richard dipanggil oleh putrinya Jane karena dia sudah dijemput oleh mantan suaminya, ayah kandung Jane. Dan dari foto yang digantung di ruang kerja Elizabeth, menunjukkan bahwa Richard dan Betsy akhirnya menikah dan Elizabeth serta putrinya Jane ternyata adalah keturunan dari mereka berdua. Elizabeth lalu mengantarkan Jane sampai ke pintu depan dan melihat ayah Jane sudah berada di depan rumah mereka. Akan tetapi ketika Elizabeth masuk ke dalam rumah, sosok Betsy tiba-tiba muncul di depan Elizabeth sambil mengatakan, Elizabeth lalu berlari keluar dan melihat ekspresi Jane yang aneh di dalam mobil, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Jane dengan ayahnya. Elizabeth lalu berlari mengejar mobil mereka sambil berteriak dan memanggil nama mantan suaminya. Selesai sudah episode movie spesial kita hari ini. Kalau kalian suka, kita bakalan rutin kasih kalian episode-episode spesial yang kayak gini. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian merasa terhibur dengan konten-konten dari TV Kotak. Akhir kata terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video yang lain yang kita harapkan semoga kalian suka juga. TV Kotak pamit. Wassalamualaikum. Bye-bye.